Ya, lantas bagaimana tren industri telekomunikasi saat ini dan peran Telkom dalam mendukung digitalisasi Indonesia serta apa saja rangkaian Batik 2023 yang diselenggarakan oleh Telkom Indonesia? Kami akan membahasnya langsung bersama dengan Bapak Bogi Wicaksono selaku Direktur Wholesale and International Service Telkom Indonesia yang telah hadir bersama kami langsung dari studio CNBC Indonesia. Selamat siang Pak Bogi, apa kabar? Siang, Pak. Siang. Baik, sebelum kita membahas terkait dengan acara Batik 2023, mungkin kita bisa melihat terlebih dahulu begitu ya Pak ya, latar belakang hingga saat ini untuk tren industri telekomunikasi seperti apa dan juga peran Telkom hingga hari ini, detik ini begitu Pak Bogi untuk mendukung digitalisasi di Indonesia. Makasih. Jadi intinya ini sebenarnya event Batik ini adalah bahwasanya industri ekonomi digital kita ini tumbuh sangat pesat ya. Jadi kalau kita lihat dari kurun waktu 2020 sampai dengan 2030, kita predik itu pertumbuhannya lebih dari 8 kali. Which is itu angkanya itu dari beberapa survei itu sekitar 4,3, 4,5 triliun. 4.300 sampai 4.500 triliun. Ini angka yang besar. Ya. Nah, pertumbuhan ekonomi digital ini memaksa kami secara korporasi itu melakukan transformasi. Melakukan transformasi yang sangat fundamental, yang salah satunya Telin memang sebagai bagian dari itu, sebagai bagian infrastruktur, tapi transformasi kita itu yang sering disebut adalah five bold moves. Five bold moves itu yang sudah selesai itu adalah mengintegrasikan layanan broadband kita dalam satu basket di Telkomsel yang disebut dengan FMC. Terus kemudian ada kita mulai data center, kita juga sudah jalan data center, beberapa kali saya juga sudah sampaikan data center. Terus kemudian ada berikutnya ada infrastruktur. Nah, infrastruktur ini, connectivity ini juga penting setelah data center ini jalan. Baik setelah itu B2B maupun digital company-nya, gitu. Kira-kira itu. Oke, baik. Artinya tadi kalau kita berbicara terkait dengan transformasi, artinya memang dari Telkom sendiri juga sudah semakin mengerucutkan begitu ya Pak ya. Tadi dari FMC sendiri seperti apa, kemudian juga dari sisi bisnis data center dan juga infrastruktur juga seperti apa. Tapi mungkin bisa dielaborasi lagi lebih jauh begitu Pak Bogi, begitu ya, sejauh mana sepertinya transformasi ini sudah dilakukan oleh Telkom. Jadi transformasi seperti saya tinggung tadi adalah five bold moves itu adalah udah satu tempat di mana bisnis consumer itu ada di Telkomsel. Setelah consumer ini tumbuh, barusan kita memikirkan bagaimana infrastruktur yang menunjang ekonomi digital itu. Salah satunya itu adalah data center. Data center itu jangan sampai data ini berpusat di luar Indonesia sehingga biaya untuk lalu lintas data ini menjadi tinggi. Ya, nah, disiko kita beresin. Nah, setelah disiko kita masuk ke arah infrastruktur. Infrastruktur di sini Infraco. Infrastruktur Telkom di sini kita sekarang sudah kita buka, semuanya bisa menggunakan. Karena apa? Misi kita sebenarnya yang tadi itu 4.500 triliun itu di tahun 2030 itu harus terjadi. Oke. Nah, siapa pioneer yang melakukan pioneering dalam infrastruktur? Ya siapa lagi kalau bukan Telkom, ya. Nah, baru itu kita ngomong B2B, setelah itu baru kita ngomong bagaimana bisnis digitalnya. Nah, salah satu infrastruktur ini yang juga porsinya penting adalah infrastruktur tidak hanya domestik tapi internasional. Which is ini sekarang call-nya ada di Telin. Oke, baik. Tadi artinya memang sekali lagi difokuskan ya Pak antara B2C dan juga B2B begitu. Nah, tapi mungkin boleh sedikit dibahas lebih dalam terkait dengan B2C sendiri seperti apa Pak? Jadi B2C itu sebenarnya adalah suatu layanan broadband atau connectivity yang langsung bersentuhan dengan end customer. Sekarang kalau kita lihat end customer ini terpecah menjadi yang pertama seluler, yang kedua adalah fixed broadband, yakni IndiHome, yang mana jumlah pelanggannya cenderungnya bertumbuh terus. Selain jumlah pelanggan, maka kebutuhan bandwidth juga semakin tumbuh. Nah, oleh karena itu maka agar infrastruktur ini tidak duplikasi, agar efisien dan memberikan benefit bagi masyarakat berupa cost produksi yang rendah, cost produksi yang lebih terjangkau, maka ini harus sharing infrastructure. Ya, sehingga antara consumer dengan mobile ini yang fixed broadband dengan mobile broadband ini infrastrukturnya disatukan. On top daripada itu adalah infrastruktur yang gedenya yang di belakang. Nah, ini operator-operator lain kita nggak mungkin bisa untuk menyerap bekerja sendiri dan menyerap skala bisnis ekonomi digital yang sebesar itu.
teman-teman lain juga dipersilahkan untuk menggunakan infrastruktur kita, baik domestik maupun internasional. Oke, baik. Tapi artinya ke depannya ada penggabungan begitu ya Pak ya, sehingga tadi dari sisi Telkom juga bisa mendapatkan efisiensi begitu ya, dari sisi cost-nya juga, kemudian pada akhirnya juga bisa dirasakan tentunya oleh customer begitu ya, oleh masyarakat begitu Pak ya, dengan tadi cost yang juga berkurang, artinya ke depannya diharapkan biaya juga bisa lebih murah, lebih turun begitu ya Pak Bogi ya. Baik, nah kemudian tadi sempat kita singgung di awal begitu ya, bahwa sebentar lagi juga akan diselenggarakan Bali Annual Telecommunication International Conference Batik 2023 yang diselenggarakan oleh Telin, anak usaha dari Telkom Group begitu. Seperti apa sebetulnya tujuan dari acara ini, kemudian konsep acara ini, tema yang diangkat juga seperti apa Pak Bogi? Ya, jadi gini, batik itu sebenarnya kalau tadi disebutkan ada GLF, ada ITW, itu adalah event di mana seluruh yang namanya pemain telco dunia atau yang disebut dengan carriers itu kumpul. Wow. Ada event besar yang selalu ada di setiap tahun, itu adalah di PTC yang selalu di Hawaii. Kemudian ada di ITW yang ada di Washington DC. Nah, kita ini sudah jadi landmarknya ini. Sudah batik masuk ini ke agenda masuk ya, Pak? ke agenda. Ya, ini batik. Nah, batik ini adalah kita sebut Bali Annual Telkom International Conference. Ini enggak hanya sebenarnya conference, enggak. Jadi di situ adalah semua ngumpul, partisipannya banyak, saling brainstorming. Mau bisnis ini dibawa kemana sih? Gitu. Apa sih yang kurang? Plus di situ juga ada yang namanya forum-forum untuk menjahit bisnis. Gitu. Jadi kalau kita lihat tahun ini kita sudah sampai ke 8. Iya. Ya, kalau sudah sampai ke 8, terus kemudian yang kita angkat tahun ini adalah topiknya adalah Unleashing the Innovation Wave untuk enabling digital tomorrow. Jadi kita intinya kalau dalam bahasa Indonesia gitu, kita menjadi driver untuk goyang, gitu, untuk menghasilkan inovasi dan untuk menyongsong masa depan digital. Jadi isu-isu kita adopt semua. Silakan berbrainstorming, apa yang dipunya kita collab. Kira-kira gitu. Oke, baik. Nah tadi isu-isu akan dibahas begitu, isu-isu penting. Nah ini sebetulnya saya juga sudah melihat begitu agenda untuk batik sendiri di 2023 ada beberapa topik diskusi yang sangat menarik. Tentunya Pak Bogi ada Building Tomorrow's Telco. Di sini juga disebutkan ya bahwa kedepannya nanti akan dibahas kira-kira prospek kedepannya. Ini kan masih sangat luas tadi seperti Pak Bogi sampaikan begitu ya. Kemudian ada narasumber-narasumber juga yang luar biasa begitu ya, menarik. Kemudian di sini juga kita melihat transformasi Indonesia digital economy juga menjadi topik. Tapi bisa dijelaskan lagi lebih lanjut begitu Pak, ekspektasi dari topik-topik yang dibahas ini seperti apa Pak Bogi? Jadi gini, jadi ekspektasi kita itu adalah sebenarnya dengan kita berkumpul sedunia, nggak hanya Asia, nggak ada Indonesia. Kita ini Mbak Eva, tahun ini kita juga heran. Pada saat kita tahun lalu 2022, kita menyelenggarakan batik pertama, itu amazing, sangat-sangat takjub kita, yang datang lebih dari 600. 600 orang, lebih dari 100 perusahaan, sampai kita... Kelas internasional. Internasional, dunia. Gitu. Tahun ini yang mendaftar, hitungan saya itu sudah lebih dari 1.000. Oh wow. Sudah lebih dari 1.000. 1.000 itu tercatat entity ya. Iya. Itu belakangnya itu masih banyak di situ timnya. Lebih dari 200 perusahaan. Nah ini semua, ini nanti kita fasilitasi dengan tidak hanya conference atau panel discussion, tapi juga networking session. Networking session itu kita ngomong gini. Bisa one on one juga begitu ya Pak ya. Gitu, kita sediakan booth. Untuk lebih lanjut. Nanti biasanya ditindaklanjuti habis batik ini di PTCW yang ada di PTC di Hawaii di Januari. Oh oke. Jadi bisa terus berlanjut terus begitu gulir, Pak ya. Gitu. Habis di PTC biasanya gulir ke Washington DC. Oke, wow. Jadi ini yang membuat Telin ini sekarang sangat-sangat agresif di internasional. Sehingga ini yang membuat kita tidak hanya bermain di lokal, tetapi di internasional kita sudah mulai jalan gitu. Oke, baik. Kemudian ada juga exhibition juga begitu Pak ya. Tapi apa yang diharapkan begitu dengan exhibition ini? Apakah tadi juga dengan produk yang ditawarkan, yang dipamerkan begitu, ini juga bisa mengundang mungkin one on one meeting, kerjasama lebih lanjut ke depannya seperti apa? Jadi exhibition ini sebenarnya pada saat exhibition itu orang yang berani tampil di exhibition itu adalah orang atau institusi atau perusahaan yang memiliki suatu diferensiasi yang akan menarik semuanya gitu ya. Nah oleh karena itu maka
di sana itu nanti setiap event itu pasti akan ketemu sesuatu hal yang baru. Bagaimana kita merekonstruk bisnis, bagaimana kita menjalin kolaborasi dan segala macamnya. Tidak hanya produk tapi juga dari sisi strategi ya. Strategi dan kolaborasi gitu ya. Jadi exhibition itu cuma menunjukkan sekarang di tempat saya ada ini loh. Di tempat saya ada ini loh. Sekarang percaya nggak percaya, semua mata sekarang itu belok ke Afrika. Kenapa? Karena dari hasil diskusi, saya ikut di PTC maupun di ITW berkali-kali, itu semua sekarang mencari renewable energy, renewable which is itu tenaga matahari, ya, dengan intensitas matahari sehari lebih dari 8 jam. Nah dari situ ketahuan, itu ada di Afrika. Semuanya ke sana sekarang. Iya, ini menyambung kemarin juga Pak Jokowi baru dari sana ya. Betul, itu sebenarnya itu terjalin dari event-event seperti ini. Jadi kita nggak ingin jadi penonton sekarang, kita ingin bagian dari mereka. Dan alhamdulillah, Telin, CEO-nya, sudah part dari GLF, Global Reader Forum. Jadi anak perusahaan kita sudah menentukan arah setiap event itu kayak gimana. Jadi nanti di PTC, setelah ini acara di Batik itu, setelah Batik, itu akan dibahas di PTC nanti akan topik apa. Jadi memang sudah ada target-targetnya ya, sudah ada. Berikutnya apa? Dan ini didapat dari panel yang sekarang. Baik. Dan Indonesia kita sudah berperan memegang aktif peran ya, di Pak situ. Ya. Kita berperan aktif di situ sehingga kita nggak jadi penonton, kita juga menentukan role untuk itu. Wow, menarik sekali, ini keren sekali begitu Pak ya. Tadi sekali lagi diinisiasi oleh Telin begitu ya, anak usaha dari Telkom juga, dan tadi sudah memegang peran begitu secara internasional seperti apa. Tadi artinya tidak hanya kita membuat acara sendiri saja, tapi seperti apa acara ini juga ada continuity-nya ke depannya begitu ya, dalam skala internasional. Menarik sekali Pak Bogi, dan masih banyak yang bisa kita bahas tentunya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali usai jeda berikut ini. Telkom Insight akan kembali sesaat lagi.